脳天勝ちはといかくれ。カメレオンだ。 Anime sepak bola Blue Lock episode yang keempatnya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena setelah pertandingan seleksi yang pertamanya kemarin sudah selesai, maka pada minggu ini kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai seperti apakah jalannya pertandingan seleksi yang kedua mulai dari awal sampai dengan pertandingan itu selesai. Di mana secara sederhana beginilah potongan cerita yang ada di dalam versi animenya. Pertama, setelah peluit tanda dimulainya pertandingan seleksi yang kedua sudah dibunyikan, yaitu antara tim Nagi dan juga Reo alias tim C melawan kelompok dari tim A, yaitu kelompok dari Igaguri, Itoshirin dan juga Ryusei Shido. Maka tanpa pikir panjang, Nagi pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju kepada Mikage Reo. Di mana pada momen ini Reo pun seketika merasa sangat bahagia, karena pada akhirnya dia pun bisa bermain sepak bola lagi bersama dengan Nagi. Bahkan di dalam hati Reo pun sampai berkata seperti ini, "Nagi, setelah kau memilih untuk bisa bermain bersama dengan Isagi Oichi, maka di saat itulah teknik permainan sepak bolaku berhasil berkembang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi meskipun begitu, ternyata aku masih belum mampu untuk mengejarmu dan menyamai level permainanmu. Oleh karena itu, pada pertandingan ini, aku pasti akan berusaha untuk meningkatkan semua level permainanku, sekaligus membuktikan kehebatanku kepadamu supaya kau mau memilihku lagi. Karena seharusnya hanya aku sajalah satu-satunya orang yang boleh bermain bersama denganmu." Hingga pada panel berikutnya, Reo pun dengan cepat langsung memberikan satu operan bola pendeknya kepada Nagi lagi. Sebelum pada akhirnya Nagi pun langsung menyambung umpan itu dengan teknik operan 1-2 untuk melewati benteng pertahanan ketat yang dijaga oleh para pemain tim merah, khususnya oleh Ryusei Shido. Melihat hal tersebut, tentu saja Aryu tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel itu, Aryu pun langsung merespon pergerakan dari Mikage Reo, serta berlari ke arah Reo untuk langsung menghentikannya. Namun tepat sebelum Aryu berhasil merebut bola itu dari kakinya, Reo pun dengan cepat langsung menendang bola itu dengan keras untuk memberikan satu umpan jauhnya kepada Nagi lagi, yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri dengan bebas di depan area kotak penalti tim merah tanpa ada satupun penjagaan yang berarti. Tapi sepertinya kali ini Nagi harus kecewa, karena pada satu panel yang sama ini, ternyata ada satu lagi pemain dari tim merah selain Aryu Jubei yang mampu melompat lebih tinggi dari dirinya, serta berhasil memotong jalur umpan yang dikirimkan oleh Mikage Reo, dan di saat yang bersamaan langsung mengoper bola itu kepada Itoshirin yang ada di dekatnya. Nah, di momen inilah Rin pun dengan cepat langsung membawa lari bola itu seorang diri menuju ke area pertahanan dari tim putih, dengan didampingi oleh kedua orang pemain lain yang berlari di kedua sisinya, di mana pada sayap sebelah kiri terlihat Ryusei Shido, sedangkan pada sayap sebelah kanan nampak si biksu paling hoki yaitu Igarashi. Menariknya, tepat pada satu panel yang sama itu, kedua orang pemain tersebut dengan cepat langsung berteriak sama-sama ke arah Itoshirin dan memintanya untuk segera mengoper bola itu kepada mereka. Namun karena saat ini Itoshirin tidak memiliki pilihan lain, serta tidak mungkin dia mau bekerja sama dengan Shido, pada akhirnya Rin pun dengan cepat langsung memberikan satu buah operan bola pendeknya kepada Igarashi. Sebelum pada akhirnya Igarashi pun langsung menggiring bola itu sendirian menuju ke arah gawang dari tim putih dengan niat untuk mencetak gol. Melihat hal itu tentu saja Reo tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel selanjutnya Reo pun segera merespon pergerakan dari Igarashi dan langsung muncul lagi di hadapannya untuk menutup jalur dribble dari Igarashi. Oleh karena itu pada panel selanjutnya, Igarashi pun segera membatalkan niatnya untuk berlari melewati Mikage Reo, dan dia pun langsung mencari satu orang pemain lain dari timnya yang bisa dia ajak bekerja sama. Tapi karena Igarashi terlalu banyak berpikir, akibatnya Shido yang kebetulan pada saat itu sedang berlari di belakangnya, tiba-tiba saja langsung berteriak dengan keras ke arah Igarashi. "Woi biksu bodoh, kalau kau tidak mau aku hajar, maka cepatlah oper bola itu kepada aku sekarang juga." Mendengar teriakan dan juga ancaman dari Shido, Igarashi pun seketika menjadi terkejut. Akibatnya tanpa sengaja, dia pun langsung menendang bola itu dengan pelan menuju ke arah Ryusei Shido, yang kebetulan pada saat itu sedang berlari dengan cepat sambil terus mencoba untuk lepas dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Gagamaru. Walaupun pada panel itu Ryusei sangat percaya diri bahwa dirinya bisa melewati Gagamaru, tapi sayangnya kali ini Shido lah yang harus dibuat kecewa. Karena faktanya, Gagamaru memiliki pergerakan dan juga respon yang jauh lebih cepat daripada Ryusei Shido. Hingga pada akhirnya Gagamaru pun memutuskan untuk lompat lebih dulu dan mencuri bola itu dari Shido menggunakan gerakan akrobatnya.
Serta di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat langsung mengirimkan satu umpan jauhnya ke arah Yukimiya Kenyu, yang kebetulan pada saat itu sedang dijaga dengan ketat oleh Itoshi Rin. Nah, di momen inilah akhirnya kita diperlihatkan sebuah kemampuan spesial yang dimiliki oleh Yukimiya Kenyu, yaitu teknik dribble sepak bola jalanan yang jauh lebih hebat dan juga jauh lebih ekstrim daripada teknik dribble milik Bachira. Sederhananya, di dalam kompetisi Blue Lock hanya ada satu orang pemain saja yang memiliki kemampuan terhebat di dalam duel 1 lawan 1, dan orang itu adalah Yukimiya Kenyu. Hal ini pun dapat kita lihat langsung melalui beberapa potongan panel manga berikutnya, di mana pada momen itu, pemain dengan peringkat nomor 1 dan juga nomor 2 di dalam kompetisi Blue Lock ternyata mampu dikalahkan dan juga dilewati dengan sangat mudah sekali oleh Yukimiya Kenyu menggunakan teknik dribble jalanannya. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat langsung melesatkan satu tendangan berputara dari jarak jauh menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang tim merah. Melihat hal itu tentu saja Aryu tidak bisa tinggal diam. Sampai di saat yang bersamaan, Aryu pun seketika langsung melompat di depan gawang dengan niat untuk menghentikan tendangan super milik Yukimiya. Walaupun di momen ini semua pemain dari tim merah sudah dapat bersenyum dengan lega, karena ternyata Aryu bisa membaca dan merespons satu tendangan langsung yang dilesatkan oleh Yukimiya Kenyu. Namun pada panel selanjutnya, sebuah hal yang sangat mengejutkan malah kembali terjadi di hadapan kita. Di mana masih pada satu momen yang sama, Nagi pun dengan cepat ikut melompat juga tepat di hadapan Aryu. Dan di satu momen yang sama itu, Nagi pun langsung membelokkan jalur tembakan dari Yuki menggunakan teknik trappingnya. Akibatnya, gol pun berhasil diciptakan oleh Nagi, dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim putih. Singkat cerita, setelah kick-off babak yang keduanya sudah dibunyikan, Shido pun dengan cepat memberikan satu operan bola pendeknya kepada Itoshi Rin dengan sebuah harapan sederhana, yaitu Rin mau bekerja sama dengannya dan mau mengoper bola itu lagi kepada Ryusei Shido. Tapi nampaknya respon yang sebaliknya justru ditunjukkan oleh Itoshi Rin. Karena tepat setelah bola tersebut sudah ada di kakinya, Rin pun dengan cepat malah berlari ke arah yang berlawanan dan menjauhi Ryusei Shido. Melihat hal tersebut, Reo pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung merespon pergerakan dari Itoshi Rin dan berlari dengan cepat ke arahnya demi mencoba untuk menghentikan Rin. Walaupun semua usaha yang dilakukan itu sangatlah sia-sia, mengingat kemampuan yang dimiliki oleh Rin saat ini masih jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan Mikage Reo. Akibatnya Rin pun mampu melewati Reo dengan mudah menggunakan teknik gocekan kolongnya. Dan masih pada satu panel yang sama, dia pun langsung memberikan satu umpan jauhnya kepada Ishikari, yang kebetulan pada saat itu sudah berada di dalam area kotak penalti. Meskipun di momen itu dia mendapatkan penjagaan yang sangat ketat dari salah satu pemain bertahan tim putih, namun ternyata semua hal tersebut tidak mampu untuk menghentikannya. Karena faktanya Ishikari berhasil melompat lebih tinggi dari lawannya untuk mengamankan satu umpan jauh yang diberikan oleh Itoshi Rin. Lalu kemudian dia pun langsung menyambung permainan itu dengan cara memberikan satu umpan bola udara lagi kepada Ryujubei yang pada saat itu ada di sisi sebelah kanannya. Sebelum pada akhirnya bola tersebut pun langsung disundul oleh Ryujubei menuju ke arah Itoshi Rin, yang kebetulan pada saat itu sudah berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain lawan yang menjaganya. Akibatnya dia pun mampu melesatkan satu tendangan supernya ke arah gawang dari tim putih, dan gol pun berhasil tercipta melalui kombinasi serangan mereka. Hingga skor pun seketika berubah menjadi kembali seimbang, yaitu 1-1. Selanjutnya, setelah kick-off dari babak yang ketiganya sudah dibunyikan, Reo pun dengan cepat langsung berlari menuju ke area pertahanan dari tim merah sambil terus melakukan analisa di dalam pikirannya sama seperti Isagi Yoichi. Di mana pada momen ini, Reo pun mulai berkata di dalam hatinya bahwa jika dibandingkan dengan para pemain hebat lain yang ada di peringkat 6 besar, Reo memiliki sebuah kekurangan sekaligus kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh para pemain lainnya. Itoshi Rin, Yukimiya Kenyu, dan juga keempat orang pemain lain yang sudah terpilih untuk masuk skuad utama dari tim Blue Lock 11, semuanya memiliki kemampuan khusus atau kemampuan spesial, sekaligus mempunyai status dasar dengan angka melebihi 100. Sedangkan dirinya sendiri sampai saat ini tidak punya satupun kemampuan spesial ataupun kelebihan yang menonjol dari gaya permainan sepak bolanya. Namun meskipun begitu, ternyata Mikage Reo masih memiliki sebuah keuntungan. Karena faktanya secara statistik, semua status yang dimiliki oleh Mikage Reo berada di angka 90. Dimulai dari dribble, akurasi, kekuatan tembakan, kecepatan berlari, dan juga semua skill dasar lainnya. Hal itulah yang membuat Mikage Reo menjadi sangat spesial.
Karena nyatanya tidak banyak pemain sepak bola di dalam kompetisi Blue Lock yang memiliki status lebih dari 90 di dalam segala bidang sama seperti dirinya. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Reo pun langsung berniat untuk merubah secara total gaya permainannya. Di mana kali ini dia akan menggunakan kelebihan sekaligus kekurangannya itu untuk menciptakan sebuah teknik baru yang diberi nama dengan Chameleon. Atau sebuah teknik yang bisa digunakan oleh BKG Reo untuk meniru kemampuan spesial yang dimiliki oleh para pemain lainnya. Setelah bola hasil sliding tackle dari Toshirin terpental jauh, di momen itulah Mikage Reo seketika langsung bergerak dengan cepat untuk merespon bola tersebut dan berlari ke arahnya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Nagi dan semua pemain lain yang ada di area pertahanan dari tim merah. Di mana pada momen itu, Nagi pun dengan kencang langsung berteriak ke arah Reo dan meminta kepada Reo untuk segera mengoper bola itu kepadanya. Namun karena kali ini Reo sudah berniat untuk membuktikan kehebatannya di dalam lapangan, khususnya kepada Nagi. Akhirnya Reo pun menolak permintaan dari Nagi itu dan malah berlari ke arah yang berlawanan untuk mencari sebuah celah demi bisa mencetak gol dengan caranya sendiri. Hingga pada panel berikutnya, dengan cepat Mikage Reo pun langsung meniru teknik tendangan Girosut milik Yukimiya Kenyu, yaitu sebuah teknik tendangan berputar dari jarak jauh yang diarahkan ke sudut kanan atas gawang. Sampai pada akhirnya gol pun berhasil dia ciptakan menggunakan teknik perfect copy itu. Serta skor pun seketika kembali berubah menjadi 2-1 bagi keunggulan untuk tim putih. Scene pun kembali berpindah. Setelah melihat semua adegan tersebut di balik layar monitor, Isagi dan juga Nanase pun seketika langsung memberikan sebuah komentarnya terhadap sebuah gaya permainan yang baru saja ditunjukkan oleh Mikage Reo. Di mana pada momen ini, Nanase pun dengan cepat langsung berkata kepada Isagi, "Wah, ternyata dia berhasil meniru teknik tendangan milik orang lain ya, dan membuat teknik itu menjadi miliknya sendiri. Bukankah itu sebuah hal yang curang? Karena dengan begitu, maka seharusnya tidak ada satupun pemain yang mampu mengalahkan Mikage Reo." Mendengar semua ucapan dari Nanase, Hiyori yang ada di sampingnya pun seketika langsung merespon, "Tidak, kau salah besar. Lagi pula yang dia lakukan hanyalah meniru teknik milik orang lain, bukanlah menciptakan tekniknya sendiri. Jadi tidak peduli sehebat apa Mikage Reo bisa meniru kemampuan spesial para pemain lain, namun tingkat akurasi dan juga kemiripannya tidak akan pernah bisa lebih tinggi dari angka 99%. Atau sederhananya, kemampuan perfect copy milik Mikage Reo tidak akan pernah bisa digunakan untuk meniru teknik pemain lawan yang jauh lebih hebat dari dirinya dengan sangat akurat. Apalagi sampai mengalahkan pengguna asli dari teknik yang dikopi oleh Mikage Reo. Itulah yang saat ini terjadi di dalam jalannya pertandingan antara tim A melawan tim C. Karena meskipun Reo berhasil berevolusi, namun faktanya Reo masih tetap gagal mengalahkan Ryu Sessino dan juga Toshirin. Hingga pada akhirnya pertandingan di antara kedua tim itu pun harus selesai dengan skor akhir 5-3 untuk kemenangan bagi tim A. Ya benar banget, kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Karena kenyataannya jalannya pertandingan antara kedua tim itu pun langsung di-skip di dalam mangganya. Mengingat di dalam kedua tim tersebut karakter utama di dalam manga ini tidak ikut bertanding, jadi cukup wajar jika duel antara Mikage Reo melawan Toshirin tidak ditayangkan secara langsung sama seperti pertandingan dari Isagi Yoichi.